Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam siang, warahmatullahi salam sehat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam salam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara sosialisasi Science Direct Journals yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan Elsevier. Hadir di sini Bapak, Ibu, Profesor, para dosen, pimpinan, peneliti, dan juga adik-adik mahasiswa Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak, Ibu, Profesor, dan saudara-saudara semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga siang ini kita bisa berkumpul dalam sosialisasi Science Direct yang diadakan oleh Unhas dan dilanggan oleh Unhas untuk kedua kalinya. Jadi ini adalah tahun kedua Universitas Hasanuddin melanggan database Science Direct. Database kredibel secara akademik seperti Science Direct ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas penulisan artikel karya ilmiah kita, para dosen, peneliti, dan mahasiswa Unhas. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara memaksimalkan penggunaannya bersama Dr. Johan Jang, Strategic Engagement Manager for Elsevier Southeast Asia. Tapi sebelum Pak Johan menyampaikan isi materi dari Elsevier, kita persilahkan kepada Dr. Firenziana Yunus, Kepala Perpustakaan Universitas Hasanuddin, untuk menyampaikan sepatah kata sebagai pengantar acara webinar sosialisasi Science Direct hari ini. Kepada Ibu Firenz, disilakan. Terima kasih Pak Sekretaris, Pak Ansar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena kegiatan hari ini bisa terlaksana dan kita semua bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya tentunya juga berterima kasih kepada para pimpinan universitas yang sudah memungkinkan kita melanjutkan berlanggan Science Direct, salah satu penyedia database high quality journal. Jadi kita juga bersyukur ya bahwa ini bisa dilanjutkan lagi berlangganan ini ya Pak Johan. Terima kasih Pak Johan juga yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri atau narasumber kita hari ini. Terima kasih tim perpustakaan yang sudah memungkinkan pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu para peserta yang juga hadir, sudah meluangkan waktu, para peneliti, dosen, mahasiswa yang sangat membutuhkan high quality jurnal untuk menjadi rujukan penelitian yang berkualitas tentunya, dan juga publikasi yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi yang disampaikan Pak Ansar bahwa ini tahun kedua. Tahun pertama kita dilanggankan oleh universitas dengan konsorsium kementerian, tapi tahun ini kita sebagai leaders dalam konsorsium itu bersama dengan dua universitas lain, yaitu Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Negeri Gorontalo. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar bersama bagaimana pemanfaatannya semaksimal mungkin. Jadi memang yang kami harapkan, yang sangat kami harapkan adalah optimalisasi pemanfaatan ini agar seperti yang Pak Johan pernah katakan bahwa memang terjadi peningkatan signifikan. Juga disampaikan oleh pimpinan bahwa dengan adanya Science Direct ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam publikasi dan penelitian Unhas. Terima kasih tentu saja kepada Bapak Ibu yang juga sangat aware ya, sangat membantu kami untuk menyuarakan bahwa berlanggan jurnal yang high quality jurnal itu sangat dibutuhkan ya. Jadi mohon juga kami minta bantuan kepada Bapak Ibu untuk terus bersama-sama kita
berusaha untuk terus ada penyediaan beberapa jurnal atau database yang berkualitas tinggi. Bapak Ibu sekalian, saya tidak usah perpanjang-panjang. Tentunya saya sangat berharap bahwa semua yang di dalam ruang ini bisa memanfaatkan dengan optimal, karena seperti yang saya sudah sampaikan, ini bukan kali pertama kita melakukan sosialisasi, ini sudah kali ketiga. Dan mungkin juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa di bulan Maret tanggal 14 ya Pak Johan, akan kita laksanakan lagi workshop yang sifatnya luring ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang bersedia mau hadir, dan kita mungkin lebih bisa, saya tidak tahu narasumbernya siapa, tapi pasti dari pihak Elsevier. Dan saya berharap kegiatan ini akan membawa dampak yang baik, terjadi peningkatan lagi kualitas publikasi kita, kualitas penelitian di Unhas. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Johan, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat belajarlah untuk bagaimana kita. Dan saya mohon Pak Johan nanti ini di recordingnya bisa kami simpan, nanti disimpan untuk di YouTube ya. Dan supaya teman-teman yang kemungkinan tidak sempat hadir hari ini akan bisa belajar secara mandiri. Tapi Bapak Ibu sekalian, juga saya sampaikan bahwa di perpustakaan kita punya layanan Kubantuki. Layanan itu seperti helpdesk yang akan membantu Bapak Ibu yang membutuhkan informasi atau membutuhkan cara-cara bagaimana cara untuk mendapatkan referensi yang berkualitas. Dan juga kami seperti yang di dalam flyer itu, kami punya WhatsApp group sahabat perpustakaan. Di situ bisa langsung berkomunikasi dengan teman-teman pustakawan yang akan membantu Bapak Ibu yang mengalami kesulitan dalam mengakses Science Direct ataupun mengakses fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Firen atas pengantar dan sambutannya. Tadi Ibu Firen menyampaikan bahwa ada dua hal yang penting di dalam selama kita melanggan Science Direct ini, yaitu selama 1 tahun terakhir, di tahun pertama Unhas melanggan Science Direct sangat terbukti peningkatan jumlah publikasi dari artikel karya ilmiah, dan kita berharap di tahun kedua ini publikasi daripada Sivitas Akademika Unhas juga akan meningkat lebih tinggi lagi dengan berlangganan Science Direct ini. Dan poin yang kedua yang disampaikan oleh Bu Firen adalah informasi mengenai cara penggunaan, dan baik Science Direct dan artikel database jurnal yang lain yang dilanggan oleh perpustakaan atau Unhas itu bisa dilihat melalui layanan Kubantuki yang bisa diakses di media sosial dari perpustakaan Unhas, terutama di Instagram. Masuk di Instagram dan website dari perpustakaan Unhas itu akan sangat mudah untuk diikuti di situ. Baik, selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Dr. Johan Jang. Dr. Johan Jang mungkin saya akan perkenalkan secara singkat dulu. Beliau adalah Strategic Engagement Manager for Elsevier Southeast Asia. Dan beliau adalah pimpinan dari Elsevier Indonesia untuk wilayah Indonesia. Beliau beliau sekarang selain di Elsevier, beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Pelita Harapan dan juga di London School of Public Relations. Johan memiliki latar belakang pendidikan doktoral di bidang kepemimpinan pendidikan dan manajemen pendidikan, juga master di dalam teknologi pendidikan dan komunikasi marketing. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luas di dalam pendidikan, selain bekerja juga sebagai lecturer, academic manager, dan juga menjadi kurikulum coordinator di Indonesia, United Kingdom, dan Australia. Saya kira itu pengantar singkat untuk Pak Johan.
Sekarang kita persilakan ke Pak Johan untuk membawakan materi. Silakan, Bapak Johan. Ya, terima kasih Pak Ansar, terima kasih Bu Firen, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di siang hari ini. Tambahan satu lagi tadi, terima kasih sudah dibacakan juga oleh Pak Ansar. Tambahan satu lagi, saya orang Makassar juga Bapak Ibu ya. Saya lahir di Makassar. Iya, Lupakan. Makassar. Saya lupa. Sesama orang Makassar, silakan. Ya, masih bisa sih sedikit-sedikit pakai logat Makassar ya. Baik. Ya, nanti senang sekali hari ini bisa hadir dengan Bapak Ibu semuanya ya di ruang Zoom ya, dan betul nanti juga kita akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang bisa ada luring, ada daring gitu ya. Jadi akan senang sekali ketika nanti bisa pulang kampung lagi ya ke Makassar dan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Nah, tapi di kesempatan hari ini ya, siang hari ini kita akan banyak ya berdiskusi mengenai Science Direct yang merupakan satu database yang sudah dilanggan ini tahun kedua, betul ya. Bapak Ibu semoga sudah familiar. Saya akan sangat senang kalau Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Science Direct. Nah, tetapi jika yang belum, hari ini mungkin mengenalkan lagi Science Direct ke Bapak Ibu. Jika sudah pernah pakai tapi sudah mulai agak-agak lupa gitu ya, nah nanti bisa mengingatkan kembali, dan tentunya nanti boleh disebarkan informasinya ke rekan-rekan lain ya, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa. Silakan diinfokan karena memang apa yang sudah dilanggankan oleh pihak universitas ini bisa dipakai oleh semua sivitas akademika. Ya, terlepas dari statusnya rekan-rekan semua ya, mahasiswa S1 juga tidak masalah gitu ya, semuanya bisa menggunakan ya. Karena memang Science Direct ini sifatnya harus ada langganan, mirip seperti kita langganan yang pribadi mungkin gitu ya, kita ada langganan film mungkin, langganan musik begitu. Nah, tapi kalau ini sudah dilanggankan oleh universitas sehingga bisa dipakai oleh semuanya, ya dimanfaatkan dengan maksimal. Nah, saya nanti akan menunjukkan bagaimana cara menggunakannya, plus juga ada beberapa update yang semoga akan menjadi lebih semangat lagi untuk Bapak Ibu menggunakan Science Direct ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Ya, dan ini nanti rekamannya akan di-share ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa sambil menonton ulang ya. Jadi Bapak Ibu untuk Science Direct sendiri nanti aksesnya adalah sciencedirect.com ya. Nah, Science Direct ini apa? Ini adalah satu website yang berisi jurnal-jurnal dan juga buku-buku terbitan dari Elsevier. Nah, apa yang membedakan Science Direct dengan yang lain adalah kualitas. Ya, tadi Bu Firen juga sudah mengungkapkan bahwa kualitas dari Science Direct ini yang menjadi kuncinya, gitu ya. Di mana kalau Bapak Ibu nanti menggunakan artikel-artikel penelitian yang ada di sini sebagai referensi ya, baik itu di kegiatan penelitian, baik mungkin waktu mengajar di kelas juga ya. Nah, isi dari Science Direct itu ada 2.700-an jurnal. Nah, dari 2.700-an jurnal ini, sebagian besar itu berada di Q1 dan di Q2 Scopus. Nah, sebagian besarnya berapa besar? Saat ini datanya adalah 92%. Ya, itu ada di Q1 dan Q2. Nah, dan kalau Q1-nya saja itu ada di 76%. Berarti kemungkinan besar waktu nanti Bapak Ibu pakai artikel Science Direct ya di referensi begitu ya. Nah, itu kalau bukan Q1 ya Q2. Ya mungkin adalah sedikit gitu ya, ada 8% yang memang di Q3 dan 4. Ya, tetapi memang itu yang menjadi keunggulan utama dari Science Direct ini ya. Nah, Science Direct juga dari 2.700 jurnal itu disiplin ilmunya mencakup semua gitu ya, ada 24 disiplin ilmunya. Nah, kalau kita lihat di websitenya, ya Bapak Ibu mau tahu disiplin ilmunya di mana, itu kita tinggal scroll sedikit ke bawah. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini yang sebelah kiri, chemical engineering, chemistry, computer science, dan seterusnya. Ini semua disiplin ilmu yang ada di Science Direct. Kalau yang ini kategori yang physical science and engineering. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu scroll lagi, ini ada yang di life science untuk agriculture, biochemistry, environmental science, dan seterusnya. Scroll lagi ada yang health science, ini Bapak Ibu yang di kedokteran, ya. Kemudian nursing, farmakologi, nah ini bisa diakses di sini.
Dan last but not least ada yang social science and humanities. Ini Bapak Ibu di arts, di business, ya, ekonomi, psikologi. Nah, itu bisa juga cari di sini. Ya, jadi secara total ada 24 disiplin ilmu, ya 2.700 jurnal totalnya. Itu kalau di dalam level artikel ada 21 juta artikel dengan sebagian besar 92%-nya Q1, Q2. Nah, itu yang jadi keunggulannya Science Direct. Ya, kualitas kontennya sudah tidak perlu diragukan. Gitu ya. Nah, yang pertama yang perlu kita tahu adalah tentu cara akses. Ya, cara akses Science Direct ini ada dua. Kalau Bapak Ibu berada di dalam lingkungan kampus, di lingkungannya Unhas, ya, selama terkoneksi dengan WiFi kampus, itu bisa langsung buka sciencedirect.com dan bisa langsung dipakai. Tidak perlu registrasi, tidak perlu sign in, begitu ya. Yang penting berada di dalam lingkungan kampus Unhas. Nah, tapi kalau Bapak Ibu di luar lingkungan kampusnya Unhas, di rumah, di kafe mungkin, ya. Nah, itu tadi di chatting sudah ada guide-nya ya untuk guide book dari Kubantuki ya. Nah, itu silahkan bisa dicek di situ ada cara menggunakan SSO. Kalau Bapak Ibu masih ada yang bingung gitu ya. Nah, SSO dari Unhas bisa diikuti. Nah, lalu setelah sudah menggunakan SSO, pastikan Bapak Ibu juga daftar registrasi Science Direct-nya. Ya, nah jadi Bapak Ibu pertama ini kalau di luar kampus ya SSO dulu, kemudian setelah itu Bapak Ibu buka sciencedirect.com. Ini kalau belum punya akun silakan registrasi. Kalau sudah punya akun silakan sign in, simple begitu ya. Nah nanti Bapak Ibu kalau untuk registrasi sign in ini tinggal klik yang di sebelah kanan ini. Ini udah ada klik sign in-nya gitu ya. Nah, nanti prosesnya juga sebenarnya simple. Bapak Ibu tinggal masukkan nama depan, nama belakang gitu ya, password, email. Nah, emailnya harus email Unhas. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, emailnya harus email Unhas. Oke, supaya tercatat Bapak Ibu berasal dari Unhas, ya. Nah, password juga tolong diingat sendiri. Kalau lupa jangan tanya ke Perpus ya. Perpus juga nggak tahu passwordnya apa. Bapak Ibu ada pilihan forget password. Ini mirip seperti media sosial pada umumnya lah. Ya, jadi nanti tolong diingat sendiri passwordnya apa. Ya, nanti kalau sudah berarti Bapak Ibu sudah bisa menggunakan baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Ya, lengkapnya sudah ada di chatting. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa klik di guidebooknya. Di situ juga sudah disediakan informasinya. Ya, oke. Sekarang saya pindah dulu ini tampilan ketika saya sudah masuk ya. Ini saya sign in ke dalam Science Direct-nya ya. Ini kenapa di sini sudah ada nama saya begitu ya. Nah, untuk menggunakan Science Direct ini punya dua fungsi utama, dua fungsi besar gitu. Yang pertama untuk mencari artikel, yang kedua untuk mencari jurnal. Ya, jadi satu cari artikel, kedua cari jurnal. Simple gitu ya. Nah, untuk mencari artikel, Bapak Ibu tinggal menggunakan halaman utama ini. Kemudian di sini sudah ada search bar-nya. Ya, nanti kita tinggal cari pakai kata kunci di sini ya. Tinggal diketik kata kuncinya apa. Atau bisa juga kalau Bapak Ibu ingin cari di jurnal tertentu, ya silakan diketik nama jurnalnya apa. Atau ingin mencari author tertentu, ini juga bisa klik di sini, kemudian diketik nama dari authornya. Ya, kalau yang author ini kadang kita pakai, misalkan Bapak Ibu lagi belajar teori apa mungkin di kelas, ya rekan-rekan mahasiswa lagi belajar teori apa, kemudian lihat ada pencipta teorinya namanya siapa begitu. Nah, Bapak Ibu boleh pakai nama beliau, bisa dicari di author, siapa tahu menemukan penelitian-penelitian baru ya dari beliau. Nah, itu bisa diketik di sini. Ya, ini kenapa kita sediakan ada 3 pencarian ini. Ya, yang paling umum pastinya menggunakan kata kunci ya yang ada di paling kiri. Nah, untuk kata kuncinya ini juga bebas, boleh yang umum, boleh yang spesifik, terserah dari Bapak Ibu saja, gitu ya. Sebagai contoh, kita pakai kata kunci misalkan artificial intelligence, ya. Nah, kemudian saya klik search, ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini hasilnya langsung muncul seperti ini. Nah, di hasil pencarian ini kita bisa melihat beberapa hasilnya ya. Pertama, ini ada nama-nama
cover dari jurnal dan buku yang memang membahas tentang artificial intelligence. Ya, nah ini yang di sini. Oke. Kemudian kalau kita scroll sedikit ke bawah, nah ini hasil pencariannya. Ya, hasil pencarian itu adanya di sebelah kanan ya, Bapak Ibu. Ya, ini list dari pencariannya. Nah, kalau rekomendasi dari kami, Bapak Ibu jangan terlalu terburu-buru langsung melihat ke hasil sebelah kanan. Ya, ini akan sangat baik kalau Bapak Ibu fokus dulu filter di sebelah kiri. Ya, nah ini saya besarkan sedikit supaya kelihatan. Ya, jadi jangan langsung sebelah kanan, Bapak Ibu filter dulu sebelah kiri. Di tempat Bapak Ibu, di situ akan ada satu filter untuk subscribe jurnal. Ya, nah itu kalau diklik berarti semua yang dilanggan itu bisa diakses. Ya, kemudian selain filter tersebut, di sini juga ada tahun. Ya, kalau tahun ya cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu itu bisa akses dari artikel dari tahun 2018. Ya, jadi dari 2018 sampai 2025 itu bisa diakses ya, sedangkan yang sebelum-sebelumnya memang belum bisa diakses. Ya, jadi kalau tahun nanti silakan dipilih. Kemudian tipe artikel. Nah, di Science Direct ini tipe artikelnya ada banyak. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu akses itu adalah artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal, ya, termasuk artikel riset ya sudah pasti, kemudian artikel review artikel itu juga bisa, ya. Nah, tetapi yang dipublikasikan di buku itu memang belum bisa diakses, ya, karena langganannya memang terpisah kalau untuk buku, ya. Di sini kita lihat ya ada book chapter, ensiklopedia. Nah, yang ini yang belum bisa. Jadi nanti waktu Bapak Ibu mencari, pastikan filternya juga sudah disesuaikan, gitu, ya. Nah, scroll lagi ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada publication title. Nah, publication title ini nama-nama jurnal dan conference. Ya, ini mungkin penting nggak penting begitu ya. Ini kita sediakan. Kemudian, nah ini penting sekali Bapak Ibu, subject area, disiplin ilmu. Ya, nah karena kita sediakan ini karena apa? Karena satu kata kunci belum tentu melekat pada satu disiplin ilmu saja. Ya, misalkan tadi saya pakai kata kunci artificial intelligence. Nah, AI itu bisa diteliti tidak harus dari computer science. Ya, bisa dari medicine, bisa dari engineering, bisa dari social science gitu ya. Nah, bisa dari bermacam-macam disiplin ilmu lainnya. Nah, itu kenapa kami sediakan subject area. Ya, jangan sampai misalkan Bapak Ibu mau mencari AI tapi dari sudut pandang engineering. Nah, ternyata yang muncul di sini di sebelah kanan karena tidak difilter adalah dari sudut pandang misalkan matematika. Nah, nanti takutnya Bapak Ibu waktu baca artikelnya bingung, kok ini nggak kurang berhubungan ya dengan penelitian saya gitu. Ya, jadi nanti bisa disesuaikan disiplin ilmunya. Lalu, kita juga sediakan bahasa. Ya, di bahasa ini sekarang untuk Science Direct tidak 100% bahasa Inggris. Ya, ada juga bahasa-bahasa lain ya, meskipun bahasa Indonesia ini belum ada. Ya, nah tapi memang kebanyakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir ini ada artikel-artikel yang open access. Ini yang memang tidak perlu langganan bisa diakses, tapi ya secara jumlah memang lebih sedikit. Ya, jadi silakan difilter-filter dulu supaya hasilnya lebih tajam. Lalu setelahnya baru Bapak Ibu lihat ke sebelah kanan. Nah, ini hasil pencariannya. Di hasil pencarian ini kita bisa melihat beberapa informasi. Ya, pertama ini research article, kemudian saya punya full text access, artinya memang saya bisa download begitu ya. Lalu ini adalah judul dari artikelnya, lalu ini judul dari jurnalnya. Ya, kapan ini rilis begitu ya, ini baru saja ya 11 Januari. Kemudian ini nama-nama authornya. Ya, dan dari sini Bapak Ibu bisa langsung klik view PDF kalau ingin download. Ya, jadi tinggal diklik saja view PDF-nya atau bisa juga baca dulu abstraknya, jadi langsung di sini. Ya, ada juga ekstraknya. Nah, kalau kebetulan artikel itu ada gambarnya, ini juga bisa diklik, nanti gambarnya akan muncul di sini. Ya. Dan yang terakhir di sini ada export. Nah, kalau ekspor ini dibutuhkan kalau Bapak Ibu menggunakan reference manager. Misalnya Mendeley, begitu ya, atau reference manager lain. Biasanya kan mereka butuh ini ya, metadatanya. Nah, itu bisa didapat dari tinggal klik ekspor ini saja. Ya. Nah, sekiranya Bapak Ibu oke, ini tinggal klik view PDF, nanti bisa langsung diunduh, begitu. Ya. Dan kita juga bisa langsung download beberapa artikel sekaligus.
Ya, misal ya Bapak Ibu, saya ingin download artikel nomor 1 dengan artikel nomor 3. Nah, ini tidak perlu diklik satu-satu. Ini diklik dulu, kemudian nanti diklik lagi, ya terlalu lama. Nah, apa yang kita sediakan di sini adalah fitur untuk bisa download beberapa artikel sekali. Ya. Nah, caranya, Bapak Ibu bisa klik yang kotak ini nih, Bapak Ibu ya. Nah, misalkan artikel 1 sama 3 kita mau download. Oke, ini tinggal kita klik. Kemudian ini juga kita klik, begitu ya. Nah, kemudian kalau saya scroll sedikit ke atas, kita bisa lihat sekarang di sebelah sini, itu sudah ada pilihan untuk download 2 artikel sekaligus. Ini tinggal diklik nih Bapak Ibu. Ya, jadi yang sudah kita pilih-pilih, itu nanti langsung terdownload satu kali jalan, begitu. Ya. Nah, kalau yang ini yang saya klik, nah, ini akan bisa langsung download 25 artikel sekaligus. Ya, kenapa 25? Karena tampilan Science Direct itu satu halaman website itu memang 25 artikel. Ini bisa diganti, misalkan saya ke bawah ya. Nah, ini display-nya bisa 50, bisa juga 100. Kalau ini saya ganti jadi 100, ya, lalu ini saya klik, nah sekarang saya bisa langsung download 100 artikel sekaligus. Ya, nah sisanya ini kan 347.000 ya, sisanya ada di halaman-halaman selanjutnya. Ya, jadi kita bisa scroll dulu. Nah, kita memang harus pindah ke halaman nih, halaman kedua, halaman ketiga gitu ya, untuk download yang berikutnya lagi. Ya, nah untuk download ini, ya, apakah ada batasan jumlah downloadnya? Jawabannya tidak ada. Ya, asal Bapak Ibu di dalam lingkungan kampus. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sedang berada di lingkungan Unhas, Bapak Ibu mau download berapapun jumlah artikelnya itu bebas. Ya, jadi unlimited begitu. Oke. Tetapi kalau Bapak Ibu di luar kampus, ya, itu kita berikan maksimal 100 per hari. Ya, itu kalau dari hasil risetnya kita sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu. Ya, jadi bisa download 100 per hari, besok di restart lagi, dari nol lagi, begitu ya. Itu kalau di luar kampus. Tapi kalau di dalam kampus, unlimited. Ya, cuma hanya satu catatan saja yang penting, Bapak Ibu. Science Direct itu punya sistem anti-hacking. Jadi, meskipun memang kita berikan Bapak Ibu itu unlimited, ya jumlah downloadnya, tapi kita akan tahu mana download yang normal dan tidak normal. Ya, dalam arti kalau ternyata dalam misalkan ya ini misal saja dalam kurun waktu 5 menit tiba-tiba di Unhas itu terjadi katakanlah 10.000 download, itu agak nggak normal. Ya, dan terus terjadi dalam beberapa detik saja hitungannya gitu ya. Nah, itu yang terjadi adalah IP-nya Unhas akan diblok sementara. Ya, itu otomatis langsung dari sistem. Oke, tapi ya setelah itu bisa dibuka kembali. Ya, jadi pastikan ini memang unlimited ya, tapi tidak bisa menggunakan robot misalkan untuk melakukan download. Ya, jadi silakan nanti bisa dimanfaatkan dengan bijak begitu ya. Selama ini dari tahun terakhir di Unhas sih tidak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya semuanya normal-normal saja ya. Oke. Selain bisa download langsung dari sini, Bapak Ibu juga bisa baca ya, baca secara online. Nah, misalkan saya klik ini ya begitu ya, saya klik salah satunya saja sebagai contoh. Nah, kita bisa klik dan baca secara online seperti ini. Ya. Nah, untuk membaca secara online, kita masuk ke halaman ini yang terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang sebelah kiri, tengah, dan kanan. Kalau yang sebelah kiri, ini adalah outline atau daftar isi. Ya, daftar isinya semua bisa diklik. Misalkan saya langsung ingin lihat bagian discussion. Nah, ini discussion-nya kita tinggal klik saja. Kita langsung dibawa ke bagian diskusinya. Ya, saya ingin lihat introduction, tinggal diklik bawa ke introduction-nya. Ya. Nah, kemudian kalau yang tengah ini adalah kontennya sendiri. Ya, mulai dari judul jurnal, judul artikel, ya, author, kemudian ada abstrak, keyword, dan seterusnya. Seperti biasa. Ya. Lalu kalau yang sebelah kanan, ini ada artikel namanya recommended articles. Ini adalah artikel-artikel lain yang menurut algoritmanya Science Direct berhubungan dengan artikel yang sedang kita baca. Ya, jadi nanti bisa ada linknya. Kita sedang baca ini. Kalau kita lihat yang 3 ini, ya ini lumayan berhubungan dengan apa yang sedang kita baca sekarang.
Ya. Lalu kami juga sediakan artikel matrix. Ya, artikel matrix ini termasuk jumlah pembacanya berapa, jumlah citasi artikelnya berapa, ya. Nah, ini juga sudah disediakan di sini. Oke, ini karena artikelnya masih baru ya, jadi memang belum ada citasinya ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah oke, Bapak Ibu juga bisa klik view PDF. Ya, jadi view PDF-nya sudah disediakan di sini untuk bisa download full text-nya. Ya, kalaupun Bapak Ibu tidak download, ya Bapak Ibu hanya baca secara online, ya ini tetap kalau dihitung-hitungannya di perpustakaan itu ini akan tetap dihitung sebagai download Bapak Ibu. Ya, karena memang ada dua behavior user begitu ya. Ada yang memang suka bacanya online, ada yang sukanya download dulu baru bacanya belakangan begitu ya. Nah, ini tetap akan dihitung sebagai download ya. Oke. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu tinggal klik view PDF, bisa disimpan PDF-nya. Simple ya. Nah, itu fungsi pertama dan tentu yang paling penting ya. Poinnya sebenarnya lebih ke arah nanti Bapak Ibu coba untuk bereksperimen dengan kata-kata kunci ya untuk menemukan artikel yang lebih pas begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Nah, kalau yang kedua ini adalah untuk mencari jurnal. Ya, kalau tadi mencari artikel, sekarang kita mencari jurnal. Ya, untuk mencari jurnal ini bisa Bapak Ibu klik yang ini, Journal and Books. Ya, Journal and Books-nya kita klik. Nah, begitu kita klik, kita dibawa ke halaman ini. Ini adalah semua jurnal terbitan Elsevier. Buku-buku juga ada, ya. Ini listnya ada semua di sini. Ya, dan ini yang lama-lama juga ada semua. Oke, fungsinya lebih ke arah ketika Bapak Ibu misalnya sudah punya artikel penelitian, kemudian ingin publikasi di Elsevier, nah ini bisa pakai di sini, ya. Nah, pencariannya ada di search bar di sini. Boleh mengetik nama jurnalnya, tapi kalau tidak hafal nama jurnal, ini boleh dikosongkan dulu, ya. Jadi yang kotak ini, kalau ingat nama jurnal silakan diketik, kalau tidak ini dikosongkan. Nah, bisa ke sini, ya, di sebelah kirinya. Ya, di sebelah kiri ini ada filter lagi. Ya, nah filter yang kami sediakan pertama adalah filter disiplin ilmu. Oke, misalkan ya, saya kalau klik, nah ini ada 24 disiplin ilmu. Nah, saya ingin mencari jurnal di bidang apa. Ya, misalkan ya, saya mau cari di bidang medicine. Nah, oke, di bidang medicine ini saya klik. Oke, angkanya berkurang ya. Kemudian, medicine dan dentistry ini kan luas sekali. Nah, ini saya bisa klik yang secondary subject area-nya. Oke, nah di sini ada banyak sekali nih. Medisinnya yang mana? Ini kalau kita lihat aja udah berapa banyak sendiri ya gitu. Nah, nanti silakan dilihat di sini medisin saya lebih sesuai yang mana. Misalkan ya, saya medisinnya itu yang apa ya? Misalkan surgery gitu. Ya, yang bagian surgery saya klik. Nah, ini berkurang lagi jadi 500 sekarang. Oke. Nah, lalu berikutnya di sini saya bisa pilih ya, saya ingin mencari jurnal atau buku. Ya, karena di sini juga ada buku, ada textbook dan lain-lain. Kalau saya ingin cari jurnal, ini tinggal saya klik jurnal, berkurang lagi gitu ya. Nah, lalu berikutnya, nah ini penting Bapak Ibu, jurnal status accept submission. Nah, ini artinya kalau saya klik jurnal yang muncul hanya jurnal yang masih menerima paper baru. Ya, jadi kadang-kadang kalau jurnal itu lagi terlalu penuh jumlah papernya, ya mereka biasanya bisa close dulu. Mereka tidak open dulu untuk penerimaan paper baru. Ya, itu kenapa kalau Bapak Ibu mencari jurnal untuk publikasi, pilih yang ini, klik yang ini, accept submission. Ya, nah nanti berkurang lagi ya, jadi 152. Dan yang terakhir kita juga sediakan ini, access type. Nah, access type ini ada 3. Open access, contain open access, dan subscribe and complementary. Kalau Bapak Ibu klik yang open access, maka jurnal-jurnal yang muncul hanya yang open access, artinya sebagai author memang akan ada biaya APC, article processing charge, ya, article publishing charge, ya, yang harus dibayarkan oleh authornya. Itu yang open access, ya. Tapi kalau Bapak Ibu pilih yang ini, subscribe and complementary, ini adalah jurnal-jurnal yang sifatnya gratis. Ya, tidak ada biaya untuk publikasi. Kalau Bapak Ibu pilih yang contain open access,
ini jurnal yang sifatnya hybrid. Ya, artinya author itu boleh memilih ingin publikasi yang berbayar, yang open access, atau yang gratis, ya, yang subscription. Ya, dan tidak ada perlakuan yang berbeda terhadap artikel Bapak Ibu, baik ketika Bapak Ibu pilih subscription atau open access. Ya, jadi open access di sini bukan berarti prosesnya jauh lebih cepat gitu ya, atau lebih mudah diterima. Nah, itu tidak berlaku sama sekali untuk Elsevier. Ya, jadi semuanya sebenarnya sama saja. Ya, jadi silakan nanti bisa dipilih tipenya mau yang mana. Lalu setelahnya Bapak Ibu bisa lihat ya, ini adalah nama-nama dari jurnalnya. Masih lumayan banyak ya, ada 152. Nanti silakan Bapak Ibu bisa cek di sini. Kemudian tentu dari jurnal ini bisa diklik dan kita bisa masuk ke ke website dari jurnal ini sendiri. Ya. Nah, ini saya asal saja ya Bapak Ibu, saya klik salah satunya, misalkan ini. Ya. Oke, ini jurnalnya namanya Interdisciplinary Neurosurgery, kemudian ini jurnalnya open access ya. Lalu di sini sudah ada beberapa informasi tentang jurnalnya. Ya, ada isu sebelumnya, jadi artikel-artikel yang sudah pernah publikasi. Kemudian di sini ada about dari jurnalnya, aim dan scope gitu ya, editorial board dan lain-lain. Lalu di sini ada publish. Ini kalau Bapak Ibu ingin submit artikel ke jurnal ini, itu bisa langsung klik yang submit your article, ya. Tapi biasanya saya sarankan Bapak Ibu baca dulu Guide for Authors. Ya, Guide for Authors ini adalah untuk Bapak Ibu tahu syarat-syarat teknis sebelum publikasi. Ya, syarat teknis itu termasuk misalnya font apa yang digunakan, ukurannya berapa, ya, marginnya berapa. Nah, itu bisa dicek di Guide for Authors. Oke. Nah, kami kalau di Elsevier tidak menyediakan template ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti publikasinya itu pakai Microsoft Word biasa aja, ya, tidak perlu dibuat template apa begitu. Tapi Bapak Ibu harus mengikuti Guide for Authors-nya. Ya, termasuk tadi ya fontnya, spasinya, marginnya. Nah, itu aja yang penting, ya. Nah, kemudian di bawah di sini ada about jurnalnya. Lalu di sini kami menyediakan informasi yang paling sering ditanyakan oleh author. Ya. Nah, informasi-informasinya di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa. Pertama, ini ada nilai APC-nya berapa. Karena ini open access, maka biaya APC-nya adalah 1.910. Ya. Kemudian berikutnya ini time to first decision. Nah, time to first decision itu artinya berapa lama waktu saya menunggu sampai saya mendapatkan balasan dari editor. Ya, kalau hari ini saya submit artikel saya, maka saya harus menunggu 6 hari baru akan dapat jawaban dari editornya. Ya, jadi jangan di email dulu Bapak Ibu ya, tunggu sampai 6 hari. Nah, lalu kalau saya diterima oleh editor, saya masuk ke reviewer. Nah, proses review itu akan memakan waktu kurang lebih 33 hari. Ya, dan dari hari ini saya submit sampai nanti proses acceptance termasuk semua teknis-teknisnya ya. Nah, misalkan membenarkan typo dan lain-lain itu memakan waktu kurang lebih 77 hari. Nah, setiap jurnal kita sediakan ini dan tentu berbeda-beda ya masa tunggunya, dan angka-angka ini juga sifatnya dinamis. Hari ini kita lihatnya begini, minggu depan belum tentu sama ya, ya, karena tergantung dari berapa banyak antrian paper saat ini. Ya, kalau memang antriannya lagi sedikit ya lebih cepat, ya kalau antriannya lagi penuh-penuhnya, nah itu biasanya memang jadi lebih lama. Tapi setidaknya Bapak Ibu jadi bisa punya prediksi ya, kalau saya pilih jurnal yang ini, kira-kira waktunya berapa lama. Ya. Nah, kemudian di bawah juga ada editor in chief-nya, lalu ini adalah list dari artikel-artikel yang sudah kita kelompokkan. Ada yang latest publish, yang baru saja publikasi, ada yang artikel in press, ada yang paling banyak disitasi, ada yang paling banyak di-download, sama yang most popular, ini yang paling banyak mendapatkan mention di media sosial. Ya, jadi kita sudah kelompok-kelompokan seperti ini. Ya, dan artikel-artikel ini ya kalau memang sesuai dengan langganan begitu ya, bisa diklik, bisa diakses nanti Bapak Ibu bisa jadikan sebagai sumber referensi. Ya. Nah,
Oke, jadi itu satu juga ya yang bisa kita gunakan. Nah, saya mungkin kembali dulu ke tampilan yang ini ya, Bapak Ibu ya. Tampilan yang mencari jurnal. Nah, karena di Science Direct ini sekarang juga ada fitur tambahan. Ya, ini fiturnya tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya bisa sangat helpful, yaitu kita bisa membandingkan jurnal. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ini kecil memang tulisannya. Are you looking for a journal to publish your research? Select journals to compare. Jadi sekarang kita ada fitur ini, ya, membandingkan jurnal. Ini kalau kita klik, nah, jadi Bapak Ibu pertama, ini kayak kita buat perbandingan kalau mau beli HP biasanya, Bapak Ibu ya. Jadi ada HP 1, 2, 3. Nah, ini jurnal 1, 2, 3. Nah, kita bandingkan nanti. Oke, contoh ya Bapak Ibu. Kita harus tahu dulu nama jurnalnya apa, kemudian kita ketik namanya. Misalkan ini. Ya, ini yang saya hafal-hafal aja ya. Pertama kita munculkan dulu jurnal pertama. Ya. Kemudian kita ketik lagi jurnal berikutnya. Oke. Nah, ini sebenarnya tidak pas ya perbandingan jurnalnya. Ini beda disiplin ilmu, tapi nggak apa-apa lah. Oh, jangan ini kayaknya baru. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kita tinggal ketik nama jurnalnya, kemudian langsung muncul di sini. Ya, ini jurnal namanya The Lancet, yang ini Journal of Clinical Production, aim dan scope-nya kelihatan ya, impact-nya, publishing speed-nya ini kelihatan nih Bapak Ibu. Ya, ini waktu nunggunya berapa lama, kalau ini berapa lama gitu ya. Nah, ini publication-nya, ini hybrid ya, ini tidak, ini open access, nilainya berapa ya. Nah, acceptance rate mereka tidak munculkan, ini biasanya yang kecil-kecil gitu ya, yang acceptance rate-nya. Ini ada linknya untuk submit, ini subject areanya gitu ya. Ini terindeks di mana. Nah, ini semuanya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Jadi memang kita sediakan fitur ini supaya kalau Bapak Ibu galau mau publikasi yang mana, nah ini bisa dibandingkan dulu seperti ini. Ya. Nah, ini salah fitur baru yang kita rilis baru 2 bulan, 3 bulan lah. Ya, jadi silakan bisa Bapak Ibu pakai untuk komparasi jurnal. Oke. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, fitur pertama tadi adalah kita bisa mencari artikel. Yang penting Bapak Ibu bermain dengan kata kunci. Dan tadi yang kedua adalah kita juga bisa mencari jurnal, termasuk membandingkan juga antara satu jurnal dengan yang lain. Ya. Nah, kemudian apakah berhenti di sana? Tentu tidak Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada sedikit sneak peek-nya, sedikit bocoran Bapak Ibu ya. Nah, karena Science Direct juga tentu dari kita sudah lama, Science Direct itu usianya udah 25 tahun Bapak Ibu ya. Jadi udah lumayan lama sebagai satu website. Tentu apa yang menjadi keunggulan Science Direct adalah user friendly-nya. Ya, Science Direct itu gampang. Bapak Ibu satu kali pakai pasti udah paham gitu. Yang penting tahu akses, bermain kata kunci pasti udah mudah sekali digunakan. Ya, nah itu yang jadi keunggulannya Science Direct. Nah, tapi tentunya kita tidak berhenti di sana. Kita sekarang sedang mengembangkan Science Direct AI. Ya, jadi update terbaru dari Science Direct adalah tidak lama lagi, semoga ya, itu kita akan rilis yang namanya Science Direct AI. Nah, itu melekat pada Science Direct ini, di mana Science Direct AI itu bukan hanya satu AI yang kita akan rilis, akan ada 2 AI ya bersamaan yang bisa digunakan nantinya. Ya, itu rencananya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang versinya masih versi beta, memang belum dirilis ke publik ya, karena masih versi beta tersebut. Ya, kita lagi benarkan dulu error-errornya gitu ya, sampai oke baru kita rilis. Nah, saya akan tunjukkan ya ini versi betanya, tapi nanti kalau udah rilis yang sesungguhnya begitu ya, mungkin akan sedikit beda ya. Nah, fitur yang pertama dari Science Direct AI, ini saya klik dulu ya. Ini memang belum bisa diakses Bapak Ibu ya. Nah, mohon bersabar. Nah, fitur pertama adalah kita bisa tanya pertanyaan apapun ke Science Direct, dan nanti akan muncul jawabannya, dan jawaban itu menggunakan referensi, di mana referensinya itu ada di Science Direct. Ya, jadi jawabannya itu tepat karena ada referensinya. Kalau kita klik itu buka artikelnya. Ya, jadi ini seperti kalau pakai ChatGPT kan, kalau kita suka tanya muncul jawabannya iya, tapi suka berhalusinasi ya, referensinya tidak pas.
Nah, kalau yang ini referensinya pas. Dan bagusnya adalah referensinya kemungkinan besar Q1, Q2. Itu yang sangat powerful dari AI-nya. Ya. Nah, ini saya berikan contoh. Di sini ya, ini ada beberapa contoh pertanyaan. Ini kita pakai aja ya, dari contoh pertanyaannya seperti ini. What are the potential applications of nanotechnology in medicine? Ya, ini kayaknya keren ya, such as targeted drug delivery, tissue engineering, and diagnostic. Nah, jawabannya langsung muncul, Pak. Ya, ini summary dari jawabannya. Ya, nanotechnology in medicine itu bisa dipakai untuk bla 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 bla. Nah, ini ada nih. Pertama, targeted drug delivery. Ya, jawabannya ini ada sumbernya. Sumbernya kalau kita klik muncul dia sebelah kanan, Pak. Ya. Nah, dan ada hint-nya di sini. Ya, kenapa si AI bisa memberikan jawaban ini? Karena menurut artikel yang ini, tepatnya di bagian introduction, ini kita bisa ketemu jawabannya. Ya, jadi tidak hanya artikelnya yang mana, tapi di mana di artikel itu juga akan muncul di sini. Nanti kita tinggal klik view artikel untuk baca artikelnya lebih lanjut. Ya, jadi kita sediakan seperti itu. Di bawah juga nanti bisa Bapak Ibu lihat ya, ini list dari referensi yang digunakan untuk menjawab satu pertanyaan ini. Ya, kita juga lagi bereksperimen, ke depannya juga bisa tanya pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa lokalnya juga sepertinya akan bisa begitu. Ya. Nah, selain ini apakah selesai? Tentu belum. Ya, karena apa yang bisa dilakukan berikutnya, ini waktu saya lihat pertama ya Bapak Ibu ya, waktu didemokan ke kami awal-awal tahun lalu, itu saya sampai bengong gitu ya, saya sampai diem dulu. Karena ya yang berikutnya yang bisa dilakukan adalah hasil dari ini semua bisa di-compare. Jadi kalau Bapak Ibu sering buat literatur review, Science Direct nanti bisa melakukan literatur review-nya buat Bapak Ibu. Nah, itu tinggal klik ini, compare publication. Begitu kita klik, ini langsung muncul semua seperti ini. Ya, nah ini lagi mikir dulu ya AI. Oke, jadi nanti semua referensi yang digunakan itu nanti langsung dipetakan seperti ini. Ya, ini artikel pertama, eksperimennya pakai apa, goalnya, material, methods, result, conclusion. Ya, ini ada semua. Ini artikel kedua, ini artikel ketiga, gitu ya, dan seterusnya. Ya, kedepannya juga fitur yang mau kita tambahkan adalah ini hanya eksperimen, goal, material, methods, dan seterusnya. Ini bisa di-add lagi. Ya, jadi nanti next-nya kita bisa minta perbandingan yang lain. Gitu. Ya, misalkan perbandingan research method-nya mungkin ya, pakai surveinya berapa orang dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ke depan-depannya nanti akan terus ditambahkan. Ya, ini versi betanya masih seperti ini. Dan ini nanti bisa di-download. Jadi nanti Bapak Ibu dapat versi Excel-nya. Ya, jadi ya ini pertama kali saya lihat, saya diem dulu gitu ya, terus saya langsung berpikir, astaga, ini saya bisa buat literatur review dalam hitungan 1-2 menit selesai. Gitu ya. Tapi tentu jangan di copy paste ya. Kalau Bapak Ibu copy paste, ini nanti ketahuan ini dibuat sama AI ya. Ini tujuannya mempercepat proses kita memahami. Oke. Nah, ini AI pertamanya. Ya, ini baru AI pertama udah seru ya, Bapak Ibu. Nah, nanti kita ada lagi rilis AI keduanya. Ya, kemungkinan bisa bersamaan. Oke. Yang di AI kedua seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, misalkan saya saya lagi baca satu artikel gitu ya. Misalkan ini nih, ya, sleep during development, sex and gender differences. Nah, misalkan saya lagi baca-baca artikel ini, ya, kemudian saya kurang mengerti. Ini maksudnya apa? Bahasanya susah gitu ya. Nah, saya nanti di Science Direct itu disediakan ini. Namanya reading assistant. Ini juga pakai AI. Intinya adalah kita bisa bertanya ke AI tentang artikel ini. Ya, misalkan ya, tapi ini datanya cuma dari artikel ini ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ini tentang sleep ini ya, sleep during development, Bapak Ibu jangan tanya AI soal politik. Ya, nggak muncul nanti jawabannya. Ya, jadi misalkan saya tanya, what is the research? Seperti ini. Ya. Nah, apa research gap dari artikel ini? Nah, muncul dia jawabannya, Bapak Ibu.
Ya, jadi AI langsung mencarikan kita. Research gap-nya itu kenapa di sini disebutnya further sleep studies are needed and should systematically consider sex differences. Kenapa? Nah, ini ada jawaban, ada alasannya. Alasan pertama kalau kita klik, kita langsung diarahkan kemana. Alasan kedua, nah ini jawabannya gitu. Ya, jadi kita bisa langsung bertanya ke AI-nya apa yang kita ingin tahu dari artikel ini. Ya, nah itu kita sediakan juga next-nya gitu Bapak Ibu. Ya, kita misalkan mau tanya lagi, katakanlah what is the recommendation ya from. Nah, kira-kira rekomendasi riset berikutnya itu apa? Nah, kita tinggal klik. Nah, ini langsung ada lagi Bapak Ibu. Ya, jadi the article provide the following future research recommendation from the authors. Ya, nah 1, 2 gitu. Nah, ini ada semua jawabannya. Ya, tapi tentu kalau di artikelnya tidak ada, nanti jawabannya memang nggak ada. Ya, jadi disesuaikan dengan isi dari artikelnya. Oke, nah ini belum rilis, ya, masih versi beta, masih disempurnakan dulu dan rencananya memang tidak lama lagi dirilis. Nah, semoga nanti kalau sudah ada AI-nya, Bapak Ibu jadi lebih seru lagi ya, cari artikel, bukan cuma download, tapi bertanya ke AI-nya, Bapak Ibu bisa pakai buat bermacam-macam hal lagi. Ya, nah ini akan membuat kemampuan kita meriset juga jadi lebih seru begitu ya, jadi lebih bagus lagi, dan ujung-ujungnya sebenarnya Science Direct ini diciptakan supaya kualitas penelitian itu makin bagus ya, dan kita sengaja membuat di Elsevier ya, meskipun kita ada AI-nya, tapi kita sengaja membuat AI ini sangat mudah dideteksi plagiarismenya. Ya, ini sengaja memang supaya Bapak Ibu jangan copy paste jawabannya. Kita hanya membantu saja, tapi tidak untuk di copy paste. Ya, nah, nanti ya kalau sudah ada rilisnya pasti diumumkan. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk Science Direct. Kita tetap menyarankan Bapak Ibu gunakan semaksimal mungkin ya dengan apa yang ada sekarang, karena memang tahun lalu ya penggunaan di Unhas itu sebenarnya juga sudah tinggi ya, tapi biasanya tahun kedua, tahun ketiga itu makin lama akan makin tinggi. Ya, jadi semoga semakin tersebar informasinya dan bisa digunakan dengan lebih maksimal lagi. Ya, itu dari saya. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan atau ada informasi lain yang dibutuhkan, boleh kita diskusikan bersama. Ya, terima kasih, Pak. Keren sekali ya, Pak Johan. Terima kasih atas banyak tadi fitur-fitur atau tips-tips dalam mencari atau menemukan artikel, dan juga yang terakhir itu adalah, tapi itu belum di ini ya, masih status beta ya, belum bisa dipakai. Mudah-mudahan dalam beberapa bulan ini para mahasiswa, dosen, dan peneliti UNHAS sudah bisa menggunakannya. Tadi Pak Johan sudah sebut cara mengakses, cara mencari jurnal untuk publikasi buat dosen, cara yang terbaik mencari artikel dan jurnal. Pak Johan, ada beberapa pertanyaan saya lihat di ruang chat yang sudah ditanyakan oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Boleh mungkin kita jawab satu-satu ya? Ya. Yang pertama itu dari Ibu Abigail. Ibu Abigail sudah menggunakan tapi pakai email @pasca.unhas.ac.id, tetapi itu tidak bisa mengakses jurnal Science Direct. Gimana tuh, Pak? Oh, oke. Ini sepertinya saya harus cek dulu ya Bapak Ibu, karena untuk email domain ini harus kita daftarkan ya. Oke. Nah, saya takutnya yang pasca itu belum terdaftar. Jadi Iya, nanti kita cek dulu ya. ya betul, belum. Belum Jadi, ya. Oh, silakan, Ibu Unhas.ac.id. Abigail, silakan. Ibu Mary, Ibu Abigail boleh langsung bertanya, Bu. Ada 2 pertanyaannya, Ibu, saya lihat. Ya, persoalannya kan, saya ke bagian IT dan Publication Center, dan mereka coba hubungkan dengan dibuatkan saya email yang memang Unhas. Tapi mungkin karena itu membuat double atau apa, itu juga tidak bisa dihubungkan. Ya. Oke. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang emailnya bukan @unhas tapi ada tambahan apa, nah kita daftarkan dulu ya Bapak Ibu ya ke dalam sistem supaya nanti Ya. bisa digunakan juga.
Bisa lewat ini mungkin Pak Pasek, bisa Iya, lewat Bu. WhatsApp grup sahabat perpustakaan. Jadi Iya. semua yang afiliasi Unhas itu emailnya nanti kita yang himpun lalu kemudian kirimkan ke Pak Johan. Barangkali seperti itu ya Pak Johan. Ya. Baik, ya. Ya, makasih, Bu. Ya, jadi seperti yang disarankan tadi Ibu Firenz, Ibu Abigail ada di grup sahabat Unhas ya, sahabat perpustakaan Unhas ya. Ya, Jadi saya di situ sejak yang lalu ya. yang lalu ya, baik. Ibu kirim alamat emailnya, Bapak Ibu yang lain yang bermasalah dengan domain Unhasnya boleh dimasukkan di alamat emailnya di grup tersebut. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Johan untuk didaftarkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Abigail. Kemudian ada lagi pertanyaan beberapa saya lihat itu. Ya, masih dari Ibu Abigail, apakah ada beberapa jurnal tertentu atau subjek area yang belum tidak bisa diakses oleh langganan Sains Direct Unhas ini? Kalau ini kemungkinan besar ada dua kemungkinan Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama itu adalah tahun. Jadi bisa dicek dulu apakah tahunnya ini di bawah tahun 2018. Kalau memang di bawah 2018, ya itu memang belum bisa diakses. Yang kedua adalah di Science Direct itu sebenarnya masih ada 100 jurnal yang tidak dilanggan. Baik. Nah, 100 jurnal ini langganannya terpisah, kami sebutnya sebagai premium journals. Nah, ada kemungkinan yang tidak bisa diakses itu masuk ke dalam salah satu dari 100 jurnal ini. Ya, jadi ada 2.700 jurnal, nah tapi ada 100 yang terpisah begitu langganannya. Nah, itu kemungkinan yang keduanya, Pak Ibu. Gitu. Contohnya apa, Pak Johan? Beberapa coba sebut yang Kebanyakan itu jurnal medis, Bapak Ibu ya. Contoh The Lancet, Cell, nah atau yang merupakan jurnal-jurnal terbitan society, academic society. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu nanti lihat nama jurnalnya, kemudian misalkan di situ ada tulisan American Journal of apa gitu. Nah, atau European Journal of apa. Nah, itu biasanya kata-kata European-nya, American-nya, nah itu adalah satu academic society tertentu di negara mana yang mereka memang langganannya terpisah. Ya, tapi secara total sebenarnya dari 2.700 itu 100 saja yang memang belum bisa diakses gitu. Ya. Tapi kemungkinan mungkin Bapak Ibu dapatnya di jurnal yang itu. Yang itu. Ya. Oke, Pak Johan. Berarti hanya 100 dari 2.700. Berarti masih ada 2.600 jurnal yang bisa dibuka. Ya. Dan siap. Baik, itu Ibu Abigail. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Markia Tahir, ini mahasiswa, dia mahasiswa Unhas, tapi belum punya email Unhas. Nah, ini Sari sudah mengirimkan di grup itu, di meeting room, di chat room itu, cara link untuk mengakses email Unhas Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Caranya itu ada di layanan Kubantuki yang di filenya sudah dikirim oleh Sari itu. Jadi sebenarnya semua Civitas Akademika Unhas termasuk mahasiswa pasti punya alamat email. Cuma beberapa yang tidak tahu bahwa mereka punya alamat email. Itu bisa diakses lewat SSO atau di Neosia. Pak Johan mau komentar soal ini? Ya, kalau ini saya kurang tahu nih Bapak Ibu. Ini teknis untuk dapat email Unhasnya. Ya. Untuk lihat cek email Unhasnya. Ini sama juga ya, admin tadi juga sudah bertanya, kurang lebih sama pertanyaannya. GD Made Swasta. Ini juga sudah dibahas tadi, kalau cara masuk lewat di luar jaringan Unhas, tadi sudah dibahas oleh Pak Johan, mungkin nanti bisa secara ringkas disampaikan kembali. Dan ini tata caranya ada semua di mana tadi itu, di Kubantuki itu, layanan Kubantuki di guidebook itu. Apa lagi ya pertanyaannya? Saya kira itu. Irsamdi, apakah email Unhas masih bisa digunakan kalau sudah berstatus alumni?
Sepertinya tidak ya. Iya, saya kurang tahu ya Pak. Kalau ini. Sepertinya tidak. Gimana? Masih bisa Pak digunakan. Masih. Oh, masih bisa. Iya. Ya, Adik Sari, ya, oke, masih bisa. Yakin ya, Sari pakai alamat email Unhasnya ya? Kalau Oke, saya terima masih kasih. bisa Pak pakai akun Oke. S1. Oke, baik. Iya. Oke, good. Nah, nanti Pak Irsamdi bisa coba kembali pengalaman dari Sari itu bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Nurhayanurdin. Mau tanya terkait fitur compare jurnal. Tadi sudah langsung sudah mencoba compare beberapa jurnal, secara umumnya sudah sangat memuaskan. Tapi Ibu Aya belum bisa melihat kuartil dari jurnal tersebut di Scopus. Apakah bisa dimunculkan di fitur Science Direct atau tetap harus mengecek satu-satu di Simago? Ya, Gimana tuh Pak Yaman? ini memang salah satu request yang paling banyak diminta nih Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, ini sudah saya sampaikan juga, jadi semoga nanti next-nya bisa ditambahkan juga buat kuartil dari jurnal gitu. Oke. Nanti ditambahkan ya. Tapi ya sementara masih harus dicek satu-satu. Ya. Kemudian Intan juga pakai domain student@unhas.ac.id. Ini harusnya bisa Pak. Ini. Harusnya bisa semuanya ini, harusnya Ya. bisa. Kalau ada kendala seperti yang kami katakan tadi, Intan bisa kirim alamat emailnya di grup WA Sahabat Perpustakaan Unhas, nanti kami akan kirimkan secara kolektif. Jadi nanti Science Direct, Elsevier akan pelajari alamat domain tertentu, misalnya @student_unhas itu akan semua dibuka ya. Ya, @pasca, @mipa, apa itu semuanya akan terbuka. Saya kira itu pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, adik-adik, silakan kita kasih kesempatan untuk langsung bertanya. Boleh langsung raise hand atau langsung nyalakan videonya dan langsung bertanya. Pak Archanjo. Silakan Pak. Mungkin ada kendala ini ya, teknis ya, sinyalnya kurang bagus ya, putus-putus suaranya Pak. Boleh ditutup dulu videonya? Boleh supaya enggak. Halo? Oke. Ya. Saya mau tanyakan Pak, izin. Ya, silakan. Kita mahasiswa S3 tapi berada di Timor Leste, mahasiswa Unhas, tapi belum masuk di grup WA-nya Unhas untuk bisa kirim email. Bagaimana Pak ini bisa dibantu? Oh ya, baik Pak Archanjo, mahasiswa S3 di Timor Leste. Nanti bisa dikirimkan di link Zoom ini, Dek Sari, mungkin bisa bantu dikirimkan link WA grup Sahabat Perpustakaan. Kan dikirim ke kolom chat, Pak. Sudah ya, Bu Nia? Ya, dikirimkan Pak segera. Siap. Nah itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Arkango. Bapak Ibu selanjutnya yang ingin bertanya, silakan. Ada itu di chatroom Pak, yang Ibu Rahmawati. Ibu Rahmawati, izin bertanya, apakah di Elsevier tersedia jurnal yang menerima paper dalam bentuk literatur review atau systematic literatur review ya maksudnya? Ya, silakan Pak. Ya. Kalau ini tergantung sekali dari jurnalnya ya Bapak Ibu ya gitu. Ada yang iya, ada yang tidak gitu. Ini memang saya sendiri tidak punya listnya mana yang terima dan mana yang tidak. Nah, mungkin saran saya lebih ke Bapak Ibu kalau sudah ada target jurnalnya bisa dicek artikel-artikel sebelumnya. Kalau memang pernah ada yang buatnya literatur review dan diterima, ya berarti harusnya aman begitu. Ya, ini memang tergantung sekali dari editornya. Kita nggak pernah punya list mana yang oke dan tidak. Nanti kadang-kadang editornya bisa berubah juga. Ya. Iya. Itu tergantung kebijakan ini ya Pak ya, jurnal masing-masing ya, kata Pak Johan.
betul. Dan tadi juga Pak Johan sudah menjelaskan cara mengecek guide yang ada di jurnal masing-masing, kan itu ada tadi author guide ya. Ya, Itu mungkin betul. bisa dibaca di situ kali ya. Ya, betul. Iya. Siap. Makasih Ibu Rahmawati. Ini Ibu Abigail ada pertanyaan lagi. Paper sebelum tahun 2018 tidak bisa diakses. Apakah betul? Beberapa jurnal premium tidak bisa diakses, selain itu harusnya bisa. Maka jika papernya misalnya 2017 atau 16, apakah akan muncul di search dan apa saran untuk memperolehnya? Ya, ini akan muncul Bapak Ibu. Ya, ini tetap akan muncul. Itu kenapa kita sediakan filter supaya Bapak Ibu nanti bisa pilih dari 2018 ke tahun-tahun selanjutnya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu memang ada beberapa paper ya, nah ini nanti mungkin bisa jadi usulan ke perpustakaan gitu, karena kita sebenarnya juga ada add-on untuk tahun-tahun lama, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita bisa bukakan akses buat tahun-tahun lama, tapi pastinya dari perpustakaan ya umumnya ya biasanya akan butuh dulu masukan dari Bapak Ibu. Apakah memang membutuhkan tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya? Gitu. Ya. Ini sifatnya juga memang lanjut terus. Jadi kalau Unhas ini kan dari 2018 terus begitu ya, 2025 nanti 2026 itu tetap dari 2018 ke 2026. Ya, selama aksesnya tidak terputus, maka tahun pertamanya itu dihitung dari tahun pertama langganan mundur 5 tahun ke belakang, Pak Ibu. Gitu. Ya. Jadi lanjutnya seperti itu. Ya. Ya. Baik. Sudah jelas ya Ibu Abigail ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Johan atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa itu di grup Ibu Wahyuni dari Perpustakaan Unhas sudah kirim link untuk bergabung di WhatsApp Sahabat Perpustakaan Unhas. Silakan klik atau copy paste itu, masukkan, ikut untuk terarah masuk di WhatsApp Sahabat Perpustakaan untuk kita bisa pertanyaan ada di situ tuh dan kita bisa jawab. Baik, Bapak Ibu, masih ada pertanyaan? Boleh saya Pak Sek? Pak izin Siap. bertanya. Pak Nasri dan Ibu Aning selanjutnya. Silakan Pak Nasri dulu. Oh, saya dulu, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dr. Johan. Ya. Saya kenalkan, saya Nasri Abduh, pustakawan, librarian yang juga sekaligus mahasiswa pada Fakultas Ilmu Budaya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui tren riset yang menarik atau yang banyak digeluti orang, apakah Sains Direct itu punya fasilitas untuk mengetahui seberapa tinggi tren riset pada topik tertentu yang orang pernah lakukan, atau misalnya subjek area mana yang riset-risetnya itu kurang. Apakah Sains Direct itu punya fasilitas atau fitur untuk mengetahui hal tersebut? Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Nasri. Ya. Silakan Pak. Kalau sekarang Sains Direct itu belum Bapak Ibu, karena memang Sains Direct itu fungsi utamanya adalah referensi untuk artikel-artikel gitu ya. Nah, tapi kalau yang Bapak tadi sebutkan itu sudah masuk ke ranah analytics. Jadi menganalisa trending topik, menganalisa apa begitu ya. Nah, tapi kalau fungsinya sudah masuk ke analytics itu ranahnya bukan ranah Sains Direct, tapi ranahnya sudah ranah ke yang namanya Scopus sama Sci-File. Nah, itu memang langganan yang terpisah. Terpisah. Ini adalah untuk murni menganalisa. Gitu. Baik. Baik. Terima kasih Pak Johan atas jawabannya. Pak Nasri jelas ya. Baik. Makasih Pak. Kemudian selanjutnya ada tadi Ibu siapa ya? Saya Pak. Pak Ibu Aning, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Mohon maaf saya lagi off. Takutnya Boleh. nanti enggak ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aning dari S3 FKM Unhas. Ingin tanya Pak terkait dengan pembuatan akun Sains Direct. Ini saya sudah login tapi terkendala email dan password berdasarkan drive yang dibagikan tadi kan sesuai dengan Neosea ya. Tapi saya sudah masukkan tetap tidak bisa. Kemudian saya tadi udah japri ke Bu Fitri, saya ganti akun tetap browser, ganti browser tetap tidak bisa. Itu bagaimana ya Pak?
Itu persoalan teknis ya Pak Heeh. ini ya, Betul. Pak boleh. Johan ya. Ah, Oke, ya. Boleh Pak, boleh Pak. ya silakan Iya, Sari. ini akunnya untuk SSO itu bukan wewenang dari perpustakaan. Jadi jika terkait dengan SSO yang tidak bisa login, maka langsung ke departemennya untuk ditanyakan. Oke. Mungkin itu Pak. Iya. Ya, baik, terima kasih Dek Sari. Ya, seperti itu Ibu. Boleh ditanyakan kembali ke admin di fakultas masing-masing untuk ditanyakan, nanti akan dari situ akan dikomunikasikan ke DSITD kali ya, di rektorat untuk akun tersebut. Tapi Ya. saya masuk ke Neosea masih bisa tuh Pak. Saya Bisa pakai ya? dengan Akses Iya, ke saya- Neosea kan pakai NIM Ibu ya. NIM Iya, pakai NIM. Tapi ya untuk pendaftaran Neosianya itu Ibu punya akun student. Nah, akun student itu diurus sama adminnya di fakultas, boleh dihubungi Bu. Jadi saya hubungin admin fakultas. Admin Neosianya fakultas. Admin Neosea di fakultas. Ya, karena kalau Ibu login kan bukan pakai email, pakai NIM-nya. Nanti di database-nya Neosea itu harusnya ada NIM student-nya Ibu. Jadi saya nanyain NIM studentnya ya. Iya. Emailnya Ibu. Email. Iya, email Iya. studentnya ya. Oke. Iya. Student-nya. Oke. Ya, terima Iya. kasih. Ya, makasih ya Bu Anin, supaya semoga segera bisa dibuka. Oke. Bapak Ibu, mungkin satu penanya terakhir mungkin jika ada yang ingin bertanya. Saya kira tidak ada ya. Masih ada pertanyaan di chat room nggak? Ibu Aya menyarankan hubungi DSTI kalau ada masalah dengan email Unhas. Oke, baik. Mohon izin, apakah link WAG sahabat perusahaan bisa di-share ulang? Sudah. Ini juga sudah. Alisa, mahasiswa baru login di web SOSO tapi username password masih salah. Apakah ada solusi? Nanti ya bisa menghubungi admin di fakultas untuk disampaikan ke DSITD. Baik, saya kira itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Sivitas Akademika Unhas terkait cara mengakses Science Direct ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kemudian juga atas materi yang sangat keren dari Dr. Johan Jang. Terima kasih banyak atas sharingnya. Dan materi Science Direct hari ini itu akan kami tampilkan rekamannya di YouTube Perpustakaan Universitas Hasanuddin, sehingga Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa bisa kembali melihat atau mempelajari cara menggunakannya sambil langsung mempraktekkan. Dan semoga sosialisasi hari ini semakin meyakinkan kita tentang bagaimana pentingnya penggunaan high quality journals dari Science Direct ini untuk publikasi atau karya ilmiah kita sebagai dosen, peneliti, dan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Dan semoga di tahun-tahun selanjutnya penggunaan atau langganan Science Direct ini akan meningkatkan reputasi kita masing-masing pribadi sebagai dosen, peneliti, dan mahasiswa Unhas, dan juga secara institusi meningkatkan reputasi akademik Universitas Hasanuddin sebagai world class atau research university. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Johan, Bapak Ibu, Profesor, para dosen, peneliti, dan student yang sudah menyimak acara ini. Sampai jumpa lagi di acara sosialisasi atau kegiatan perpustakaan Unhas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Lupa ya, foto bersama lupa ya. Apa-apa ya. Izin Ya. masih bisa sih Pak. Masih bisa foto ada. bersama. Bapak Ibu yang masih ada boleh Boleh kita foto bersama 263 dulu. tahan dulu. Sorry Bapak Ibu, saya lupa kalau ada foto bersama. Boleh kita dinyalakan video dulu masing-masing. Yang tidak bisa menyalakan tidak apa-apa Ibu, silakan dimatikan aja.
Ibu Uni bisa bantu untuk capture. Silakan kasih aba-aba Ibu Uni. Baik, izin Pak. Saya ambil gambarnya screen 1, 1, 2, 3. Ya. Screen 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, ya, Pak. pustakawan. Dulu Pak. Jadi, Terima kasih, Sebentar Pak. Pak, masih screen 4. Belum selesai slide-nya. Screen 5. itu tuh banyak tuh pustakawan-pustakawan Ibu Nur layar, Bu. Kita nggak tahu kita di layar mana, tapi yang penting Ya. senyum aja Bapak Ibu. Ya, terima kasih banyak. Ya, Terima tapi kasih. mungkin ini ada kesalahpahaman bahwa yang kami akan daftarkan itu bukan email pribadi, tetapi domain Unhas. Unhas. Bukan Email email Unhas. pribadi. Jadi kalau yang kami himpun nanti di WhatsApp grup sahabat perpustakaan itu adalah domain Unhas, misalnya @science@unhas.ac.id, bukan yang pribadi ya, bukan. Baik. Minta maaf karena banyak Baik. saya lihat di WA grup itu. Iya, yang bukan di email domain Unhas. Ya. pribadi. Tapi nanti kami akan bahas. Iya, iya. Kira Terima begitu. kasih Bu Firen atas penjelasannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat.